Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Trinur Hidayanti. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti, Bekasi Kampus B. Di sini, saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Cynthia. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Masalah klasik, pertumbuhan versus distribusi pendapatan isu mendasar tidak hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan GNP, namun juga siapa yang membuat kue nasional tumbuh, segelintir orang atau banyak orang. Masalah pokok negara berkembang seperti Indonesia ini salah satunya adalah kesenjangan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Secara singkatnya adalah permasalahan pokok di negara berkembang seperti Indonesia itu adalah kemiskinan. Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde Baru adalah pembangunan yang dipusatkan di Jawa, khususnya di Jakarta, dengan harapan akan terjadinya trickle-down effect, dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi. Definisi kemiskinan menurut Bappenas yaitu suatu institusi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Lalu, definisi kemiskinan menurut Trevelyan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit, tidak mempunyai dana untuk berobat, tidak bisa membaca, tidak memiliki pekerjaan, takut akan masa depan, ketidakberdayaan, dan tidak memiliki rasa bebas. Macam-macam kemiskinan yaitu ada 2. 1. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitannya yaitu menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum. Yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh masyarakat sekitarnya, walaupun pendapatan seseorang telah mencapai kebutuhan dasar minimum, tetapi apabila masyarakat sekitar pendapatannya lebih tinggi, maka dikatakan miskin. Garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Kebijakan kemiskinan atau ADB. 1. Pertumbuhan berkelanjutan yang pro kemiskinan. 2. Pengembangan sosial yang mencakup pengembangan SDM, modal sosial, perbaikan status perempuan. 3. Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. 4. Faktor tambahan, pembersihan polusi udara dan air di kota-kota besar, reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kemiskinan yang berhubungan dengan kemiskinan dan pendapatan. Di video ini saya lebih menjelaskan tentang mungkin lebih pada kemiskinan. Semoga sedikit penjelasan dari saya dapat membantu kalian semua untuk mengetahui apa itu definisi kemiskinan. Lalu masalah-masalah yang ada di negara berkembang itu apa? Negara berkembang itu seperti Indonesia. Oke. Sekian materi, sedikit penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.